86, anime dengan genre mecha, banyak karakternya yang mati, dan premis ceritanya juga lumayan berat tentang politik negara dan juga isu rasisme. Semua yang gak gua suka dari anime mecha berkumpul menjadi satu di dalam anime 86. Tapi meskipun begitu, gue sangat menikmati pengalaman ketika menonton anime ini. So, mari kita bahas sebentar aja. "86", seperti yang gue sebutkan tadi, ini adalah anime mecha dengan premis cerita di mana MC kita yaitu Shin merupakan salah satu dari sekumpulan anak yang dibesarkan khusus untuk membasmi pasukan robot yang sedang menginvasi dunia. Secara cerita, anime ini bisa dibilang sebagai tipikal anime perang, di mana akan ada banyak karakter di sekitar MC yang mati, dan pada akhirnya hanya menyisakan 5 karakter inti, termasuk Shin. Mirip kayak cerita awal Attack on Titan, di mana satu persatu teman satu timnya Eren mati, dan pada akhirnya akan ada beberapa karakter inti yang berhasil bertahan hidup untuk waktu yang cukup lama. Nah, selama bertarung, anak-anak ini dipandu oleh orang-orang berambut putih yang menganggap kalau pertarungan mereka melawan invasi robot ini hanyalah sekadar permainan belaka dan nyawa anak-anak yang bertarung sama sekali tidak ada artinya. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Kalau melihat sinopsisnya aja, gue nggak akan pernah mau nonton anime ini sebagai orang yang nggak begitu suka dengan cerita mecha dengan bumbu bunuh-bunuhan dan banyak karakter yang mati. Hal ini ngebuat gue sangat selektif dalam menentukan judul anime mecha yang pengen gue tonton. Tapi karena saran dari para subscriber yang berkali-kali minta gue untuk nonton 86, akhirnya gue memaksakan diri untuk menonton anime mecha ini. Dan hasilnya, baru 3 episode pertama aja, gue langsung tertarik dengan anime ini dan langsung lanjut nonton sampai part 1-nya tamat. Meskipun gue nggak suka nonton anime bunuh-bunuhan, tapi gue bisa menerima semua kematian yang ada di 86. Rasanya gue seperti lagi nonton anime Yakusoku Neverland, tapi versi mecha. Berhubung gue suka dengan cerita Yakusoku Neverland, otomatis gue pun suka dengan 86. Secara premis, kedua anime ini sangat mirip, terutama di bagian anak-anak yang dibesarkan hanya untuk dijadikan sebagai tumbal. Tapi bedanya, kalau di Yakusoku Neverland, mereka dikorbankan sebagai makanan untuk iblis, sedangkan di 86, mereka dikorbankan sebagai senjata di medan perang. Gue suka dengan treatment cerita seperti ini, yang dengan tegas ngasih tahu di awal kalau bakalan ada banyak orang yang mati, sehingga gue nggak akan kaget kalau tiba-tiba ada 1 atau 2 karakter yang tiba-tiba wafat. Lalu setelah nonton 5 episode pertama, gue pun sudah langsung bisa tahu siapa saja karakter inti di anime ini yang gak bakalan dibuat mati. Sehingga akhirnya muncul rasa aman dan gue gak perlu takut kalau mereka tiba-tiba mati di tengah jalan. Gue juga pernah bilang di konten Makuya kalau gue gak begitu suka mecha secara keseluruhan. Tapi tetap saja ada beberapa judul anime mecha yang gue suka dan gue ikuti. Nah, 86 masuk ke dalam list yang gue sukai. Hal lain yang ngebuat gue suka dengan anime 86, karena yang coba mereka jual bukanlah cerita romance entire yang berujung maut, ataupun cerita politik busuk para petinggi organisasi dan negara. Melainkan yang coba mereka jual adalah cerita mengenai hubungan Shin dengan seluruh rekannya, dan juga hubungan mereka dengan operatornya, yaitu Lena. Unsur politiknya tetap ada, cerita tentang petinggi korup pun juga ada. Tapi untungnya, bagian itu nggak begitu ditampilkan, dan ceritanya lebih fokus ke drama serta konflik batin yang dialami Shin dan juga Lena. Sepanjang nonton anime ini, mau itu part 1 atau part 2, yang gue rasakan tuh cuma satu, sedih. Apalagi 3 episode terakhir di part 1, benar-benar ngebuat gue bapernya bukan main. Dari semua episode yang gue tonton sepanjang part 1, menurut gue ya, scene yang paling sedih adalah ketika Fido mati, di mana kita diperlihatkan satu persatu rekaman anggota timnya Shun yang berbicara dan berinteraksi dengan Fido. Sumpah, ini air mata nggak bisa ditahan waktu nonton episode itu. Ditambah dengan musik, semakin ngebuat damage-nya nggak ngotak ini episode. Makanya waktu gue nonton part 2 dan ternyata Fido masih hidup, rasanya tuh gue kayak ikutan bahagia ngelihat Fido bisa kembali. Ya, bisa dibilang kalau anime ini pintar banget dalam memainkan perasaan penontonnya. Seingat gue, kayaknya gue belum pernah nonton anime yang bisa ngebuat gue gregetan hanya karena pengen ngelihat 2 orang karakter saling bertemu. Kalian semua yang sudah nonton 86 pasti tahu kalau 2 orang yang gue maksud adalah Shin dan juga Lena. Bagi gue, pertemuan mereka adalah salah satu scene pertemuan paling membahagiakan yang pernah gue lihat selama gue nonton anime. Rasanya tuh puas banget, puas sepuas-puasnya. Setelah sekian lama mereka berdua ingin bertemu tapi tidak bisa, dan ketika mereka sudah saling hadap-hadapan tapi Shin malah gak mau keluar dari dalam robot, ngebuat kita para penonton jadi gregetan dan bertanya-tanya ini kapan mereka bisa ketemu. Gue pun mengira kalau pertemuan mereka sengaja disimpan untuk cerita di season 2-nya. Tapi ternyata mereka semua malah ketemuan di ending part 2-nya. Gila sih, episode terakhir 86 part 2 bisa dibilang setara dengan ending Kaguya sama Ultra Romantik untuk urusan memberikan rasa kepuasan bagi penontonnya. Ditambah dengan musik yang emang gak pernah jelek, semakin ngebuat pertemuan mereka terasa spesial. Apalagi buat kalian yang ngikutin anime ini saat masih ongoing, pasti gregetnya bukan main nih, karena episode terakhirnya sempat tertunda selama berbulan-bulan sebelum akhirnya bisa rilis. Dan bukan cuma ending part 2-nya.
Ending part 1 pun bisa dibilang ngehek, karena ngebuat kita yang hanya nonton anime merasa kalau semua karakter inti termasuk si MC beneran mati di medan perang. Apalagi kita diperlihatkan tubuhnya Shin yang tergeletak tanpa kepala. Scene ini ngebuat gue penasarannya bukan main loh. Saking penasarannya, gue langsung live detik itu juga setelah selesai nonton part 1-nya. Karena gue pengen tahu seperti apa kelanjutan ceritanya di part 2 nanti. Ya pokoknya 86 adalah salah satu anime mecha yang sangat asik untuk ditonton, terutama buat kalian yang pengen cerita drama tanpa embel-embel politik busuk ataupun drama percintaan yang rawan NTR. Ya mungkin itu saja sih sedikit cerita yang bisa gue bagikan mengenai apa yang gue rasakan setelah nonton anime 86. Kalau ada season 2-nya sih gue bakalan lanjut nonton anime ini. Nah kalau menurut kalian gimana? Apakah 86 sangat memuaskan atau justru mengecewakan? Gua heran sih kalau ternyata kalian kecewa ya. Kenapa kalian bisa kecewa dengan anime sebagus ini? Lalu bagaimana menurut kalian nih mengenai scene kematian Vido dan juga pertemuan Shin dengan Lena? Coba komen di bawah. Apakah kalian se-hype gua waktu mereka berdua ketemu atau ternyata kalian biasa aja? Ya, komen aja di bawah lah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan. Bye-bye.